Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Broto Sugianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, semua saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan bakat alam tersebut sesuai dengan zaman. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarnya sesuai kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Karena sejatinya sebagai seorang pendidik menghamba kepada anak. Kemudian dulu saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa sebelum mempelajari modul 1.1,
saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, dulu saya berpikir bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiganya penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, itulah pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Ini pembelajaran sebelum pelajari modul 1.1. Di sini terlihat mengajar secara klasikal dengan model ceramah, dan anak-anak duduk dengan diam dan mendengarkan saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan mengubah tata letak kursi, tata letak lemari, kemudian saya akan membuat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak betah dan nyaman di kelas. Selanjutnya, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Nah, tidak kalah pentingnya, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship, critical thinking, creative collaboration, dan communication. Sehingga pembelajaran saya terapkan di kelas itu sesuai kondisi saat ini atau sesuai kodrat zaman. Selain itu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang berbahagia. Itu sebagai wujud tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten
dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberi wejangan, harus bisa juga menjadi teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain upaya memotivasi anak agar budi pekerti baik ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya pribadi, bagaimana caranya saya konsisten. Caranya agar saya konsisten memberikan keteladanan yang baik seperti itu, sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa maknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Dari depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta tut wuri handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademi saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.